Setiap minggu saya menghandle sekitar 2000 resto baru yang benar-benar baru tayang di online ya. Itu benar-benar tayang, dan di 2 minggu ke depan itu pasti sekitar 30-40% mereka tutup. Nah, ini banyak banget kesalahan yang mendasar yang sehingga mereka tutup. Oke, ini akan saya sebutkan satu persatu. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Simple Sukses. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel saya, silahkan dibantu subscribe, karena saya akan membahas beberapa detail nantinya terkait penjualan di online, baik di GrabFood, di ShopeeFood, dan di GoFood. Oke. Sebagai salah satu mantan account manager di salah satu platform online yang dimana saya berkecimpung di dunia tersebut lebih dari 5 tahun, sehingga banyak sekali ilmu dan insight yang sudah saya dapatkan yang saat ini mau saya share di channel saya saat ini. Karena hampir sampai setiap hari, bahkan saya udah resign 1 tahun yang lalu, itu masih banyak banget yang WA saya, masih tanya-tanya tentang perkembangan online-nya seperti apa, ingin dapat saran kayak gimana. Saya buat channel ini buat teman-teman agar tahu kondisi terbaru yang dilakukan oleh aplikator kedepannya. Karena saat ini pun saya juga melakukan bisnis F&B dan memiliki resto seperti teman-teman juga. Jadi pola yang saya buat, pola yang saya pakai, itu yang akan saya share ke teman-teman, dan itu cukup efektif di resto saya. Oke. Banyak sekali yang sukses di dunia F&B, terutama di jualan online, tapi banyak juga yang gagal di berjualan di dunia online food. Nah, dari data yang pernah saya kelola sendiri atau pernah saya handle, setiap minggu saya menghandle sekitar 2000 resto baru yang benar-benar baru tayang di online ya. Itu benar-benar tayang, dan di 2 minggu ke depan itu pasti sekitar 30-40% mereka tutup. Nah, ini banyak banget kesalahan yang mendasar yang sehingga mereka tutup. Oke, ini akan saya sebutkan satu persatu, dan bisa dicatat juga atau mungkin bisa diulang lagi video saya, bisa diperhatikan sampai selesai. Saya akan kasih tahu semuanya. Oke, yang pertama, mereka tidak mengetahui bagaimana caranya untuk login. Nah, dia itu udah aktif, tapi dia nggak tahu untuk login. Akhirnya kita backup nih, kita hubungi mereka, terus kita kasih tahu cara loginnya, dan ternyata mereka masih belum tahu gimana cara loginnya. Nah, itu kita ajarin waktu itu. Setelah mereka udah bisa melakukan itu, dan mereka pun juga nggak tahu harus melakukan apa ketika udah login. Nah, ini case yang pertama, dia nggak bisa login, akhirnya tuh akunnya terhapus lagi. Oke, yang kedua, setelah mereka login, mereka nggak tahu harus mau ngapain lagi. Nah, hal yang paling mendasar di sini, yang pertama harus merubah jam operasionalnya. Kita harus sesuaikan jam operasionalnya itu seperti apa. Kita mau buka tutupnya jam berapa. Nah, ini harus disesuaikan dengan jam operasional di resto masing-masing ya. Terus habis itu foto menu itu harus dilengkapin semuanya, jangan sampai ada yang kosong. Bahkan di semua platform online itu sudah menyediakan foto AI, itu bisa digunakan sementara sebelum memiliki foto produk sendiri. Jadi harus benar-benar diisi foto produk ini. Nah, orang jualan online itu kenapa foto produk ini benar-benar mendasar? Karena konsumen kita itu tidak tahu kondisi resto kita itu seperti apa. Yang dia tahu hanya visual gambar yang ada di online. Kalau di gambar visualnya itu buruk, maka orang mau check out pun ya males gitu. Tapi kalau visualnya itu bagus, gambarnya menarik, paling nggak mereka udah masuk ke resto kita dan melihat harga dan promo. Nah, itu baru mereka mau check out. Nah, selain itu, selain foto, ada juga deskripsi menu. Deskripsi menu itu juga harus diperjelas. Dia beli menu A ini, dia dapatnya apa aja. Nah, itu harus jelas, harus ditulis sesuai yang didapatkan nantinya, sehingga konsumen tidak komplain atau ragu untuk beli. Nah, itu paling dasar di jualan online, itu harus disiapkan terlebih dahulu.
Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah menentukan harga. Menentukan harga di online itu kebanyakan salah kaprah, dan saya menemukan banyak banget itu mereka hanya berpatokan pada komisi 20-25%. Oke, misal komisinya 20% atau 20% gitu ya. Harga makanannya dia 10.000. Nah, dia itu cuma naikin 2.000, seolah-olah 2.000 itu adalah 20%. Nah, ini salah. Ini salah banget ya. Jangan seperti itu. Di online itu kan kita punya kewajiban pajak ya ke aplikator dan ke negara. Jadi 20% itu udah masuk aplikator sama PPN sama yang dipotong ke negara ya. Pajak oleh pemerintah itu udah masuk 20% itu. Kalau komisinya 25% sama, itu juga udah masuk juga. Nah, itu udah ada di situ. Jadi ketentuannya itu kita harus naikinnya jangan 25. Nah, atau jangan 20% aja. Naikkanlah 100% atau 150%. Terlalu tinggi ya. Bukan, itu malah standar. Itu standar yang harus dilakukan oleh kita sebagai resto untuk bisa bersaing di online. Karena apa? Kalau kita hanya menaikkan 20% atau 25% aja dari harga normal, kita nggak akan bisa mengikuti program-program dari aplikator. Program apapun itu, kalau kita mau ikutan, kita pasti rugi, kita pasti minus. Dan inilah yang terjadi di lapangan yang sering saya temukan. Dia hanya menaikkan 20% atau 30%, dan dia ingin ikut program-program ditawarkan oleh sales dari aplikator. Akhirnya ketika ikut, dia minus. Yang disalahkan apa? Aplikator lagi. Padahal itu ketidaktahuan kita tentang perhitungan online itu seperti apa. Oke, naikkanlah 100-150%. Jika yang ada yang masih bingung, saya udah siapkan kalkulator di deskripsi video atau di bio YouTube saya, ada di link, bisa di-download ya. Itu nanti tinggal masukin harga menu, nama menu, harga menu, nanti sebelah paling kanan udah muncul harga online-nya berapa, harga di online berapa. Itu udah bisa dipakai di semua platform, baik GrabFood, ShopeeFood, dan di GoFood. Itu udah bisa dipakai. Oke. Ini hal dasar. Karena apa? Saya merekomendasikan untuk naik 100 atau 150%, karena nanti ada biaya-biaya lain yang harus kita ikutin agar kita bisa bersaing. Nah, promo ini, program-program dari aplikator itu sangat menarik dan harus diikutin kalau ingin bersaing ya. Kecuali kita resto legend. Ini saya ngomong untuk resto pemula. Resto pemula orang yang nggak pernah tahu resto kita itu seperti apa. Kalau resto legend mungkin abaikan aja video saya ya. Nah, kalau untuk resto pemula ini wajib, karena resto kita tuh nggak dikenal ya. Kita nggak tahu nih resto ini jualan apa, kita nggak tahu. Orang-orang tuh nggak tahu. Kita butuh exposure, kita butuh media untuk orang menjangkau lebih banyak lagi. Nah, salah satunya ya di platform online ini gitu. Nah, makanya dinaikin 100-150%. Kalau pengen murah ya beli offline gitu. Karena kita pedagang jangan sampai rugi. Kenaikin 150%, nanti semisal harga 10.000, naikin aja jadi 25%. Setelah naikin jadi 25.000. Nah, setelah 25.000 nanti diskon aja 10-15%, ketemunya sekitar 22 ribuan. 22.000 kalian bisa mengikuti program-program promo dari aplikator, dan nanti konsumen pun jatuhnya juga murah. Konsumen biasanya average-nya rata-rata itu hanya membayar sekitar 14.000, 15.000, bahkan 13.000 udah sama ongkir. Kalau dia beli langsung ke outlet itu 10.000. Nah, itulah bedanya kenapa harus naikin di angka 100-150% dari harga offline, karena kita bisa mengikuti program-program yang lain. Oke. Kenapa saya merekomendasikan untuk mengikuti program-program dari aplikator? Karena semua itu udah teralgoritma atau sudah tersistem. Kalau kita tidak mengikuti program tersebut, maka resto kita akan tenggelam. Oke, bayangkan saya setiap 1 minggu itu menghandle 2.000 resto. Dalam 1 bulan paling enggak saya 4.000 resto. Dan dalam satu tim saya itu ada 4 orang, masing-masing handle sekitar 2.000. Nah, 1.500 sampai 2.000. Bisa bayangkan setiap bulan pertumbuhannya itu berapa banyak.
Nah, itulah yang pesaing di online-nya. Kalau kita nggak mengikuti algoritmanya dari aplikator, ya kita tertimbun. Belum resto-resto lama yang udah punya banyak konsumen. Kita sebagai pendatang baru harus berani ngebrak itu. Kita harus berani mengikuti program-program tersebut. Nah, kalau untuk untung atau rugi di awal, makanya saya buatin kalkulator tersebut, bisa dibuat, bisa dilakukan, bisa dicontoh juga, agar teman-teman tidak rugi. Ya, kalaupun nanti ada minus, pasti nggak akan jauh dari perhitungan. Misal harga offline 10.000, nanti mungkin minus, ya di minusnya itu sekitar 1.000 atau mungkin 500 rupiah aja, nggak akan jauh dari itu. Asalkan program-program yang diikutin benar-benar dibaca detail. Ya, oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.